Praise to the Lord God Almighty. I worship you. I worship you, Lord God Almighty, the only one in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord God Almighty. There's no other God like you, the powerful God, the true God, the living God, that prays on us every day, every time, whenever we need. I worship you, God of Abraham, Isaac, and Jacob. We worship you in Jesus' name. Hallelujah. 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 I glorify your name. I glorify your name, Jesus. The only healer for us. The only comforter for us. The only servant. The only Father who guides us in your will, that we may never going astray. Hallelujah. Hallelujah in Jesus' name. Layak engkau dimuliakan Tuhan. Layak engkau dihormat atas semua yang kami alami, karena engkau selalu adil dan benar. Ajar kami menyadari bahwa Tuhan membawa kami kepada kebenaran, keadilan, kasih, dan kesucian. Hallelujah, praise to the Lord God Almighty. Hallelujah. I pray for those people who hear this voice, who hear this audio around the world, around the global circumstance. Bless them, Lord. I pray for them to seek Jesus. Saya berdoa untuk semua orang di muka bumi yang mungkin akan tiba suara ini, video ini, audio ini, Tuhan. Dan tolong mereka berkati juga bersama semua orang yang mencintai kebenaran. Haleluya. Haleluya. Datang rohmu Tuhan. Datanglah rohmu Tuhan, menyertai pemberitaan ini, menyertai pengajaran ini tentang kasih Yesus yang benar, tentang kasih Yesus yang tidak boleh dipelesetkan oleh banyak orang, tentang kebenaran Hasem Allah Elohim, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel, Allah yang perkasa, Allah sumber dari segala pengetahuan, teknologi dan segala kebenaran dan sejarah. Haleluya. 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 Praise the Lord God Almighty. Let us receive the goodness you prepare for those who believe you. Let us receive, Lord God. Let us receive it. Allow us to receive the power and mercy in your name, Jesus. The power and mercy in your name. Hallelujah. Purify our heart, Lord God. Lahirkan hati kami, Tuhan. Buat hati kami murni, bagaimanapun kami adanya. Jadikan kami bukan menjadi pemberontak di hadapan kebenaran-Mu. Kami orang yang menjadi pendiam dan penurut, seturut dengan kemauan Tuhan semesta alam. Di dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan segala syukur dan puji hormat Tuhan. We lift up our heart and say thanks to all your blessing us. Hallelujah. Hallelujah. Brother and sister, in Jesus' name, right now, I will explain you all about how the true God, according to the relations, like the old people says, of Christmas, how the Christmas was saying is not from the Bible. The Bible just saying that Jesus is born. The Bible just wrote that Jesus has born in Bethlehem. There is no dedictions of Christmas. What I mean unto you all is that I will talk with you only by the Bible was written, not by the talk as the church traditions. Saudara-saudara sekalian, saya akan berbicara hubungan tentang kebenaran Allah dengan apa yang umumnya orang sebut Natal. Pada faktanya Alkitab tidak pernah menulis Natal. Yang Alkitab katakan adalah bahwa Yesus Kristus Tuhan lahir di kota Daud. Nah,
Bagaimana Tuhan lahir? Beberapa pendapat secara manusia mempertanyakan lahirnya Tuhan. Akan tetapi dalam Filipi pasal 2 ayat 6 di sana disebut, walaupun dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia, ia tidak mempertahankan dirinya. Jadi apa yang disebut Tuhan lahir adalah bahasa budaya. Karena apa? Kelahiran menurut medis adalah kelahiran yang bisa dianalisa sebagai kelahiran dari perkawinan. Adanya indung telur dari si ibu dan adanya unsur sperma dari unsur bapak. Lalu keduanya kawin di dalam rahim. Maka lahirlah. Apa yang terjadi dengan kelahiran Yesus yang disebut Tuhan di kota Daud? Keadaan itu jauh dari pikiran manusia yang tidak mengenal rencana Tuhan. Dari apa yang telah lebih dulu banyak nabi nubuatkan tentang seorang yang akan lahir tanpa kehendak manusia. Disebut di dalam Matius 1 ayat 18 bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria tidak mengandung dari dirinya sendiri maupun oleh satu faktor suaminya. Jadi sesungguhnya keberadaan Yesus sebagai manusia adalah bahasa budaya. Karena Yesus memang lahir dari rahim itu. Akan tetapi diri Yesus sama sekali tidak mengandung unsur manusia. Karena apa? Karena kalau unsur manusia biasa ada pada Yesus, tentulah dia tidak seberkuasa Allah Abraham. Dia tidak seberkuasa Hasem. Dia tidak seberkuasa Allah Elohim Adonai yang dikenal oleh ratusan para nabi-nabi perjanjian lama. Jadi yang benar Yesus itu hadir ke bumi melalui manusia karena dia mengambil rupa manusia. Saudara-saudara, penjelasan ini penting supaya para pendeta-pendeta yang lulusan cuma sekolah hafalan itu mengerti, menjelaskan untuk tidak membingungkan banyak umat, apalagi orang-orang yang tidak mengenal kekristenan itu. Sehingga kekristenan menjadi bulan-bulanan dari permainan argumentasi. Jadi Yesus disebut manusia adalah di dalam bahasa budaya, tidak di dalam bahasa medis dan tidak di dalam bahasa ilmu pengetahuan. Saudara-saudara, mengoreksi teologi adalah satu aliran gereja bahwa Maria ibu Yesus. Itu betul sebagai bahasa budaya. Tetapi Maria bukan ibu Yesus di dalam hubungan DNA. Mengapa? Karena tidak ada seorang manusia kecuali Yesus yang tidak terlibat pada kebersatuan dengan dosa. Sementara iman Kristen itu mempercayai bahwa darah Yesus itu suci. Jadi bagaimana saudara mau menjelaskan bahwa Maria ibu Yesus, lalu saudara berdoa kepada Maria karena dia ibu Yesus? Yang benar adalah bahwa Maria ibu Yesus adalah bahasa budaya kita. Karena semua orang pada masa itu mengetahui bahwa Yesus memang lahir dari Maria. Tapi gen, DNA, atau aliran darah dari Maria tidak ada sama sekali pada diri Yesus. Itulah sebabnya Maria tetap orang berdosa. Dan Yesus bukan orang berdosa. Kelepasan dari keterikatan Yesus itu sebagai bukan manusia di dalam pengertian bahasa medis dan bahasa biologi. Bisa saudara lihat di dalam berbagai mujizat yang dia adakan tanpa seperti Musa, tanpa seperti nabi lain yang harus mohon-mohon dulu dalam doa untuk dia melakukan itu.
Di dalam prakteknya, Yesus tidak berdoa, melainkan berkomunikasi pada dirinya dalam keadaan roh. Jadi Yesus disebut memanggil Bapa adalah di dalam memuliakan dirinya sebagai Bapa yang datang ke bumi. I want to explain to you all around the world, included all pastor, about how Jesus is. That Jesus was saying as man just only by he was born through a woman. So the truth is, Jesus is not man exactly. Jesus not man in the value of medicine understanding, medicine insight. Jesus is the true God who come to the world and come to us, present among us, and he share the all love, the all power to the people which he loves. So the truth is, Jesus is the true God who come to the world. Jesus is the true God who come to the world. Even Jesus has the mother. It's not mean that the genetic of Mary was rained down unto Jesus. The genetic of Mary never come down unto Jesus' body, because the message through Matthew was saying Mary was pregnant. Mary was pregnant in Holy Spirit, with Holy Spirit. Mary was pregnant with Holy Spirit. It was not saying Mary was pregnant by the Holy Spirit. It's mean the Holy Spirit not have married by Mary. It's mean the relationship between the Holy Spirit with Mary, not as a husband with a woman. Because the Holy Spirit came to Mary. The Holy Spirit come down to Mary, and the Holy Spirit became a man. Take the man image. So the Trinity teaching is to show us the different way. In the teachings there is 3 persons of God. But the truth on this Bible, God himself to take his action as the true God. Ajaran Tritunggal, ajaran Trinitas menggambarkan seolah-olah Allah itu ada 3 pribadi. Yang benar adalah Allah yang sama melakukan perbuatan-perbuatan besar, melakukan tindakan seperti bagaimana dia mau. Tetapi keseluruhannya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama di dalam tampilan yang berbeda. Mengapa? Karena kalau mereka adalah pribadi-pribadi yang berbeda, if they is the different person, kalau mereka adalah pribadi-pribadi yang berbeda, jangan Anda menyangkal bahwa Tuhanmu ada 3. Lalu bagaimana Yesus kok berdoa kepada Bapa? Yesus berdoa kepada Bapa tidak di dalam posisi seperti kita berdoa. Bapa itu adalah roh. Yang di dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai 12 itu dijelaskan, roh itu satu dengan Yesus dan roh Yesus itu ada pada dirinya. Jadi kemanusiaan itulah yang berbicara kepada kealahannya. Di dalam gambar besar di mana Tuhan itu memenuhi seluruh alam semesta alam, memenuhi segala sesuatu, lebih besar dari segala ciptaan, dikumpul di dalam satu ruang. Jadi Allah itu keberadaannya lebih besar dari langit, bumi, dan neraka sekalipun.
Dia menguasai segala sesuatu. Dan disebut juga ketika dia menguasai segala sesuatu, dia berada di dalam diri Yesus. Jadi siapakah Yesus itu? Tuhan semesta alam yang mengambil rupa. Tuhan itu sendiri yang menampakkan dirinya. Sebab kalau dia bukan Tuhan, dia tidak berhak menentukan orang masuk neraka atau masuk surga. Yesus mengatakan satu-satunya yang memberikan manusia hidup yang kekal atau bukan. Dia mengatakan dirinya, aku akan memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadaku, dan aku tidak akan membuang mereka. Di dalam sebutan-sebutan perjanjian lama, justru Adonai Elohim Hasem itu yang diceritakan para nabi tidak mengatakan bahwa dia memberikan hidup yang kekal. Tapi satu-satunya di dalam Alkitab yang dicatat memberikan hidup yang kekal adalah Yesus. Jadi waktu Yesus bilang Bapakku, dia sedang berbicara tentang kemuliaannya sendiri di dalam keadaan roh. Orang-orang Kristen percaya kalau 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di antara mereka. Berarti apakah Bapa dan Roh Kudus tidak ada ketika kita berkumpul? Jadi hanya satu pribadi yang berkumpul. Ketika kita beribadah 2 atau 3 orang, hanya Yesus yang hadir, terus Allah Bapanya nongkrong di sorga, Allah Roh Kudusnya nongkrong di sorga. Tidak begitu. Ketika Yesus hadir, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah tindakan Allah dan tampilan Allah yang mengasihi kita. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan 3 Tuhan yang berderet-deret di sorga yang gotong royong menjadi Tuhan untuk manusia. Di dalam teologi Israel, teologi Yahudi sejak dulu, sejak zaman Nabi Musa sampai ke zaman Maleaki, tidak pernah ada ajaran Tritunggal yang menggambarkan ada 3 pribadi-pribadi Allah itu. Dan gereja secara tradisional lah yang mengatakan bahwa dia 3 pribadi. Betul, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu selalu disebut di dalam perjanjian baru, tapi tidak disebut sebagai 3 pribadi. Hanya gereja teolog gereja tradisional yang mengajarkan itu 3 pribadi. Lain Bapa, lain Anak, lain Roh Kudus. Lalu ketika saudara memberikan persembahan, kemana saudara kasih? Kepada Bapa kah? Kepada Roh Kudus? Kepada Anak? Brothers and sisters in Jesus' name, this is the important teaching for us. That how the true God, how the true Jesus, how the true Spirit. We need the teaching for this church. So that those people may expose their responsibility. How the Christian people have a responsibility about the true God that they know, that they understand, that they see. Maybe you will ask me, do you cleverer than the old theolog? Mungkin saudara akan berkata, apakah Anda lebih pandai dari semua teolog-teolog gereja yang sudah lama-lama itu? Logikanya adalah, sampai sekarang pun, tidak pernah teologi Israel itu. Saya akan bertanya, apakah pendeta-pendetamu lebih pintar dari teologi Yahudi itu? Mereka yang punya Tuhan langsung. Dan saya sependapat dengan mereka, bahwa Tuhan itu harus Esa. Tidak bisa Esa KW. Tidak bisa Esa bencong. 1 tapi 3. Allah yang Esa itu harus tetap Esa. Karena tidak ada di Alkitab disebut Tuhan itu Esa kayak Israel, tapi 3 pribadi. Nggak ada itu. Yang ada dibilang Allah itu Esa. 1. Bapak kan supaya cocok dengan Islam. Nggak ada hubungannya dengan agama lain. Ini ajaran adalah ajaran tentang apa yang kita lihat secara tekstual maupun kontekstual di dalam Alkitab itu. The Holy Spirit become Jesus. Jadi Roh Kudus itu menjadi Yesus yang nampak. Tetapi roh yang sama itu tidak kehilangan eksistensi. Karena Tuhan itu tidak seperti benda. Kalau air menjadi es, unsur airnya tidak kelihatan lagi yang cair. Semua jadi beku.
kemahakuasaan Allah, kebebasan Allah, kedaulatan Allah, terbebas dari seluruh hukum-hukum materi. So, what I would like to explain you, what I would like to explain you all is, the message we need right now is understand how the true God, how the true salvation, how the true faith. Yang terpenting bagi orang Kristen sesungguhnya adalah bagaimana mengenal Tuhan yang benar, keselamatan yang benar, dan iman yang benar. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan yang benar, imanmu pasti bukan iman yang benar. Imanmu akan menjadi iman yang oleng ketika tidak jelas saudara memahami tentang Tuhan yang saudara imani itu. Brothers and sisters in Jesus' name, how this teaching we should receive? Because just only one truth. So what's the difference between the faith of Christianity and the faith of Judaism? Apa perbedaan iman Kristen itu dengan iman Yahudi? Perbedaan iman Yahudi dengan perbedaan iman Kristen hanya terletak pada bahwa orang Yahudi belum percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tapi orang Yahudi percaya bahwa Adonai Elohim Hashem itulah satu-satunya juru selamat. Itu bisa dicatat semua dengan ratusan ayat di dalam kitab Yesaya maupun Mika dan yang lain-lainnya. Jadi jangan Anda mengubah doktrin tentang Allah itu, karena ini sudah agama Kristen. Kita tidak perlu berbohong bahwa akar dari segala iman itu adalah iman yang dibangun dari tulisan-tulisan para nabi sejak Musa, Yesaya, Yehezkel, Yeremia, Mika, Joel, Obadya, dan yang lain-lainnya itu. Saudaraku, kita tidak boleh keluar dari doktrin Allah yang benar soal itu. Jadi ketika saudara merasa ini kan agama Kristen, lalu saudara terbebas menjadi seolah-olah karena kita ini agama Kristen yang diakui oleh dunia, saudara membuat doktrin sendiri yang terbebas dari ajaran para nabi. Persoalan sekarang adalah persoalan kebenaran, bukan persoalan agama. Karena bicara soal agama, siapa bisa buat agama. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab adalah soal kebenaran. Kebenaran yang disebut olehnya kita dimerdekakan. Bagaimana kita dimerdekakan itu? Karena apa? Artinya kita tidak terikat kepada satu kebodohan informasi. The true truth, if we are not binding to the false information about the faith. So, the Christian faith is depend on how the prophet by prophet, hundreds of prophets was wrote. Hundreds of prophet has wrote how the truth about God. The truth about God, only the true Bible was saying. So, brothers and sisters in Jesus' name, this is the faith we should know. The brother of Jesus. How your opinion about if the people saying about the Jesus brother? If you wrote the Bible by the understanding in the legal mindset, of course you have only the limited understanding. The limited understanding about Jesus. The limited understanding about how you will never arrive into the truth. The truth should come only for them who love the truth, who seek the truth, who ready and worthy to receive the truth. So, brothers and sisters, now I invite you all to surrender your life unto Jesus, the only true God who come to the world. If you don't have faith,
Your faith is depend to the one who has a responsibility with your faith. Saya mengajak saudara semua untuk percaya kepada Yesus sebagai Allah di dalam rupa manusia. Untuk saudara menerima satu Tuhan yang dia mengatakan, aku akan memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka. Bahwa ada agama yang menjamin orang masuk surga yang lain, silakan percaya itu. Tetapi saudara membuka diri untuk memahami, bukan berdasarkan tradisi nenek moyang, dengan ajaran kebencian, dengan ajaran kesombongan, dengan ajaran merasa besar, merasa kaya, merasa banyak. Keselamatan tidak ditentukan apakah satu agama itu besar penganutnya, tetapi keselamatan itu bergantung kepada benar tidaknya Tuhan yang saudara kenal, Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saudara percaya. The salvation is not defined by the amount, by the quantity, but the salvation just you may have by the true himself, by the true truth himself. And you may ask your heart, which is the true God you believe? Saya ingin menantang saudara untuk mengerti, mengoreksi hatimu. Tuhan yang mana yang sedang saudara percaya? Just believe in the true one God. Like the Bible was saying. Brothers and sisters, in Jesus' name, I would like to give you an understanding. May the Holy Spirit and Jesus' love be with you and open your heart and make you be understand the true God in Jesus' name. Hallelujah. I pray for those who are ready to receive Jesus as their Lord and then their Savior. You may ask and obey, and you may say this prayer after me. My lovely Father in heaven, in Jesus' name, right now, I surrender my life under you. I confess that I am a sinner, and I believe that Jesus has died for me. I give my life unto you. Save me. Have pardon on me. And give me your mercy. And give me your mercy. Amen. So, brothers and sisters, in Jesus' name, follow our YouTube channel, and you may call my number. Everyone who would like to know the special communications, you may contact. You may have contact on us. Okay, let's pray one more. Thank you, Jesus, for this meeting by the other our friend around the world. I pray unto you so that you save those people who hear this voice, who hear these audios and videos through this channel. I have your mercy. Let them receive the same things about love, about salvation, about the all goodness that you prepare for those who open their heart unto you, the true God, in Jesus' name. Hallelujah. All the glory and praise unto you, the one God, Adonai Hashem Elohim, Jehovah Rapha. In Jesus' name. Amen.